Mulai. Kasih tanda tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan, qabla bidayati kulla syai' ayya bina nusahih niyatana nawaitana fi ta'allumina kama qad nawa nabiyyana wa ulama'una nawaina fi ta'allumina li'azalatil jahli an anfusina wa an ghairina wa li'ila'i kalimatillahi wa li'izzatil islami wa li baqa'il islami ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Allahumma izzana bil islam, Allahumma izzana bil ilmi wal amal, yassir umurana fi nailil ulumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, adanya kami di sini ingin mempresentasikan pasal dalam kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu pasal kelima, tentang pasal di dalam kesungguhan, komitmen, dan cita-cita. Faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati. Nah, pada pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Mubasyaratan, faslun, yaitu suatu pasal. Fil jiddi, dalam kesungguhan, wal muwazabati, dan komitmen, wal himmati, dan cita-cita. Summa la budda minal jiddi wal muwazabati wal mulazamati li talibil ilmi wa ilaihil isyaratu fil qur'ani qauli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa qila man talaba syai'an wajadda man qara'al baba walajja walaja. Faslun, yaitu suatu pasal. Fil jiddi, di dalam kesungguhan, wal muwazabati, dan komitmen, wal himmati, dan cita-cita. Summa, kemudian, la budda, harus, minal jiddi, dari sesungguh-sungguh, wal muwazabati, dan komitmen, wal mulazimati, dan kedisiplinan, litolibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, wa ilail isyaratu, dan kepada petunjuk, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Qauli ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina, dan orang-orang, jahadu, yang bersungguh-sungguh, fina, di dalam kami, lanahdiyannahum, pasti kami tunjukkan pada mereka, subulana, jalan-jalan kami. Wakila, dan dikatakan, man talaba syai'an, barang siapa yang mencari sesuatu, wajadda, kemudian dia sungguh-sungguh, man qara'al baba, dan barang siapa yang mengetuk-ngetuk pintu, walajja, dan terus-menerus mengetuk, walaja, maka dia pasti bisa masuk. Dan terjemahan bebasnya adalah, pada santri harus mempunyai kesungguh-sungguhan dalam belajar, harus tekun seperti yang disyaratkan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berjihad atau berjuang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaanku, maka benar-benar aku akan tunjukkan mereka kepada jalan-jalan menuju keridhaanku. Dikatakan barang siapa bersungguh-sungguh mau mengetuk pintu dan maju terus, tentu pasti bisa masuk. Nah, pada pembahasan kali ini, maknanya adalah apabila kita bersungguh-sungguh dalam meniatkan sesuatu, menjalankan sesuatu, maka Allah akan membantunya.
dan kita akan sampai pada tujuan yang kita capai tersebut. Oke, pembahasan yang kedua. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan kedua akan dibahas oleh Irsyad Nur Hakim. Kepada dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas lanjutan dari kitab Talimut Talim yang telah dijelaskan Lukman. Selanjutnya yaitu wakila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna ila yahtaju fit ta'alumi wa tafaqqahu ila jiddi salasatil muta'allimi wal ustadi wal abi ingkana fil ahyai. Wakila, dan telah dikatakan biqadri sesuai dengan kadar atau dengan sesuai dengan kadar atau kemampuan, ma tata'anna apa yang kamu inginkan, tanalu kamu akan mendapatkan, ma tatamanna apa yang kamu inginkan, wakila, dan telah dikatakan yahtaju dibutuhkan fit ta'alumi dalam belajar, wa tafaqquhi dan dalam memahami agama, ila jiddi salasati kepada kesungguhan 3 orang, al-muta'alimi pelajar itu sendiri, wal ustadi ustad, wal abi dan nabi, ingkana fil ahyai dan ayah apabila masih hidup. Terjemahan bebasnya yakni dengan kadar kemampuan dalam berusaha kamu akan mendapat apa yang kamu inginkan. Dikatakan bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang. Kesungguhan murid, guru, dan ayah bila masih hidup. Mungkin penjelasannya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Dikembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Akmal Al-Azam. Kepadanya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari penjelasan yang baru saja dibahas, yaitu Unsyadanil Syekhul Imami Ajalu Al-Ustazu Syadiduddini Syai Rozi Li Syafi'i rahimahullahi Al-jidu yudni kulla amrin syasihin wal jidu yaftahu kulla babim mukhlaqon wa haqqu khulqillahi bil hammi amruun zuhimatin yubla bi aishin doyikin wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibul aishil ahmaqi lakinna man rusikol hija hurimal gina dikoni edidani yaftarikoni ayya tafarrufin. Terjemah perkataannya, Unsyadani Syekhul Imam kesungguhan dan membuka kulababin setiap pintu muhlakon yang tertutup wahako dan sahak-haknya khilqillahi ciptaan Allah bilhami amruun
keprihatinan seseorang zuhimatin yang punya cita-cita tinggi. Jumlah, tetapi dia diuji bi aisyin doyikin dengan kehidupan yang sempit. Waminad dalili, dan dari dalil ala kodoi atas kodonya Allah dan hukmihi wa hukmihi dan hukumnya Allah. Usul labibi, ujian sengsaranya orang-orang yang cerdas, watibul aisyil ahmaki itu, dan nyamannya kehidupan orang-orang yang bodoh. Lakina, tetapi menruzikol hija hurimal gina, yaitu orang yang diberi rezeki akal terhalang cukup. Lalu didani, yaitu kebalikan. Lalu yaftarikoni, mereka berpisah. Ayat tafarrufin, itu dari segi manapun berbeda. Selanjutnya terjemah bebasnya. Beliau Syekh Syadiduddin Asy-Syairazi membaca syair kepadaku. Syair tersebut milik Imam Syafi'i, isinya sebagai berikut. Ketekunan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh, dan ketekunan itu bisa juga membuka pintu yang tertutup. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas melakukan susah dan prihatin adalah orang-orang yang mempunyai cita-cita mulia, tetapi terkena cobaan yang berat dalam kehidupannya, terkecuali dalam kodonya dan takdirnya Allah, karena sebagian dalil menunjukkan bahwa kodonya dan hukumnya Allah adalah orang pandai hidupnya berat, sedangkan orang yang bodoh mendapatkan kesenangan hidup atau hidupnya enak. Akan tetapi orang yang diberi rezeki atau akal itu akan terhalang dari kemiskinan. Kenyataannya, kedua orang tersebut selalu bertentangan arah antara utara dan selatan. Ya, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, syukran Akmal. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Alfad Syabani. Pada dipersilakan. Baik, terima kasih Lukman. Saya akan melanjutkan pembahasan yang barusan saja disampaikan oleh Akmal. Selanjutnya yaitu ya ke atas lagi, ke atas. Ya, stop di Zoom. Oke. Wa ansyada li ghairihi tamannaita antumsi faqihan munaziron bi ghairi ana'in wal jununu fununun walaysa iktisabu al mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu, yang artinya penyair lain berkata, kamu ingin menjadi orang ahli fikih tapi tidak mau sengsara, itu artinya kamu gila. Mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa adanya kerja keras dan harus tahan menghadapi penderitaan. Begitu juga para pencari ilmu tidak akan pernah berhasil tanpa adanya kerja keras atau sengsara. Kemudian ke bawah layarnya. Ya, terus stop. Qala Abu Thayyib walam arafi uyubin nasi aiban wa naqsil qadirina alat tamami, yang diartikan yaitu Abu Thayyib berkata, sungguh naif orang yang mampu berusaha tapi tidak mau berusaha secara optimal. Itu penjelasan tentang isi dari penyair lain yang pernah berkata mengenai usaha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Alfad Syabani. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Akiki Johan Kausar. Boleh dipersilakan.
Oke, alhamdulillah syukurillah telah selesai sudah pembahasan kita. Selanjutnya ada sesi tanya jawab seputar nahu dan kedudukan. Baik. Saya ingin bertanya kepada Akiki ya. Pada ya ditutup ya. Saya enggak. Nanti aja tuh. Tutup dulu. Oh iya, sebentar. Enggak. Selanjutnya yang akan membahas itu Sultan. Kepada dipersilahkan. Soalnya habis nih. Baik. Ya, maaf ada kesalahan. Selanjutnya Sultan. Wais Al-Gufron. Kepada dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Wakila man asharu nafsahu billaili faqad faraha qalbuhu bin nahari wala budda lit talibil ilmi minal muwadabati ala darsi wa takarori fil awwali layli wa akhiri fa inna ma bainal isya'aini wa waqtu syahari waqtu mubarak wakila dan dikatakan man asharo barang siapa yang menghidupkan malam-malam nafsahu dirinya billaili dengan di waktu malam faqad faroha maka sungguh gembira atau bahagia qalbuhu hatinya bin nahari di siang hari wala budda dan harus litalibil ilmi bagi seorang penuntut ilmu minal muwad dobati untuk berkomitmen alat darsi pada pelajaran watikrori dan mengulang-ulang pelajaran tersebut fil awalil laili di awal malam wa akhiri dan juga di akhir malam fa innama bainal isya'aini maka sesungguhnya waktu yang terletak di antara dua isya yaitu maghrib dan isya wa waktu dan juga waktu sahari sahur waktu mubarakun yang diberkati. Jadi terjemah bebasnya dikatakan barang siapa yang tidak tidur di waktu malamnya maka hatinya akan merasa gembira dan senang di waktu siangnya. Bagi seorang pelajar, hendaknya mempunyai waktu belajar tertentu akan mengulang-ulang pelajarannya, khususnya di waktu awal dan akhir malam. Intinya karena antara waktu maghrib dan isya serta waktu sahur merupakan waktu yang penuh dengan berkah, maka janganlah diabaikan. Ya, sekian penjelasan dari saya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah telah usai sudah pembahasan kali ini. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab ya. Kepada yang ingin bertanya, silakan, dipersilakan. Pada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo, saya ingin bertanya kepada Irsyad Nur Hakim. Itu pertanyaannya, apa kedudukan dari wakila biqadri ma tata anna tanawalu ma tata mana? Ya, sekian. Terima kasih. Ya, ini boleh langsung dijawab apa ditampung moderator? Langsung dijawab saja. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Akmal. Kedudukannya yaitu wakilah. Kila di sini fil madi. Bikodri jar majrur. Kila fil madi mabni al fathi. Bikodri jar majrur. Bi harfu jar qadri majrurun lafzon. Qadri mudof ma mudof ilaih.
tata'anna fil mudhari. Fil mudhari mabni alal fathah tanalu fa'il. Ma tatamanna. Ma di sini berupa maf'ul. Tatamanna fi'il fa'il. Fa'ilnya berupa domir anta. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustaz ya. Apakah sudah jelas Akmal? Razam? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada Alfat. Tolong jelaskan kedudukan nahwu dalam kalimat qala Abu Thayyib sampai Aiban. Ya, terima kasih. Baik, langsung saya jawab saja ya. Dari qala Abu Thayyib walam ara fi uyubin nasi aiban. Di situ qala fi'il madhi mabni 'alal fathi. Kemudian ada Abu Thayyib, di situ ada fa'il dari qala. Kemudian ada Abu Thayyib, Abu di situ mudhof dibaca rofa, ciri rofanya yaitu wawu. Kemudian Thayyib dibaca mudhof ilaih, dibaca jer, ciri jernya kasroh. Kemudian ada walam aro fi uyubin nasi aiban. Walam aro, lamnya di situ lam amil jawazim. Lafat aro itu fiil yang dibaca jazm. Awalnya itu aro, ada huruf ilatnya di akhirnya. Tapi kan tadi kemasukan amil jazm, maka huruf ilatnya dibuang menjadi aro. Kemudian ada fi uyubin nasi. Fi uyubin nasi itu jar majrur. Uyubi dijerkan oleh huruf jer, yaitu fi. Uyubin nasi itu idhofat atau mudhof ilaih. Uyubinya, kata uyubi itu mudhof. Uyubinya mudhof dan anasinya mudhof ilaih. Sedangkan aibannya itu maf'ul. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih Alfat Syabani. Apakah sudah puas Sultan guys? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang akan bertanya yaitu saya sendiri ya. Saya akan bertanya kepada Hakiki Johan, bagaimana kedudukan pada kalimat Paman tolabal ula sahirol layali. Apa kedudukan dari kalimat tersebut? Jelaskan. Baik, ya, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, usai sudah rangkaian pembahasan dan tanya jawab untuk pasal tentang paslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati kali ini. Mari kita tutup pembahasan kali ini dengan berkafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.